Hari ini, mari tonton film gabungan kembali duo komedi Idris Elba dan John Cena. Idris Elba perankan Perdana Menteri kulit hitam pertama Inggris, Sam Clarke. John Cena perankan Presiden AS, Will the Ringer, yang naik dari bintang Hollywood. Keduanya tak suka satu sama lain, tapi serangan memaksa mereka kerjasama lawan konspirasi jahat. Selamatkan dunia. Perjalanan mereka tegang sekaligus lucu. Silakan tonton. Di kota La Tomatina, Spanyol, tempat festival tomat meriah, orang ramai lempar tomat di tengah pemandangan merah darah itu. Tim agen khusus MI6 dan CIA, dipimpin agen berbakat Noelle Bisset, Priyanka Chopra, kejar Viktor Gradov, pedagang senjata Rusia berbahaya. Gradov muncul, Noelle langsung kejar, tapi timnya dapati banyak Gradov di setiap sudut kamera mereka. Penembak jitu di gedung sebelah hanya tunggu kooper arahkan kamera, lalu tembak, bunuh dia. Satu lagi anggota tim tewas. Noelle baru sadar timnya dijebak. Terlambat, anggota timnya dibantai satu persatu. Noelle nyaris kena serang. Ia bertindak cepat, temukan penembak jitu, tembak dia, habisi satu musuh lain. Tapi saat ia tangkap dua orang yang sedang muat benda mencurigakan ke truk, Noelle ditembak musuh lain. Darahnya bercampur merahnya tomat, sangat tragis. Sam bangun. Berita meluas soal reputasi dan tingkat dukungannya anjlok. Juga dikabarkan Presiden AS The Ringer, yang sangat ia benci, akan transit di Inggris. Ia lalu terima kabar Noelle hilang. Timnya tewas total. Ini buat suasana hatinya makin buruk. The Ringer tiba di Inggris. Karena terkenal sebagai aktor, ia dielu-elukan rakyat Inggris melebihi PM mereka. Sebelum ketemu Sam, ibu negara minta The Ringer bersikap damai. Tapi The Ringer tak suka Sam. Ia merasa Sam tak hormati dia karena makan dengan lawan politiknya saat pemilu. Keduanya akhirnya bertemu, hadiri konferensi pers. Mereka saling ejek, bertengkar seperti remaja. Sam mantan militer, sangat serius, tak tahan sikap The Ringer yang suka bercanda. Ia balas dendam, biarkan Jack Gordon bertanya. Padahal The Ringer minta Sam tak beri dia kesempatan. Jack langsung tanya soal kegagalan operasi Spanyol dan apakah sistem echelon diretas dan dimanfaatkan musuh. Sam coba hati-hati, The Ringer malah mau pamer, beri janji kosong. Usai konferensi pers, keduanya viral dengan hashtag dua kepala negara saling sindir. The Ringer temui Sam, menuntut, tapi Sam makin meremehkan karena The Ringer mantan aktor. Sam sudah 6 tahun di politik. The Ringer makin kesal karena ia lebih didukung. Sam makin menusuk, bilang ia lebih peduli manfaat bagi rakyat daripada like Instagram. Akhirnya sekretaris kedua pihak cari cara tunjukkan keselarasan. Keduanya akan terbang ke Trieste dengan jet pribadi Air Force One. Di Prancis, di sebuah villa, Victor mengintimidasi penembak jitu karena kesalahannya buat satu orang penting di geng tewas. Anak buahnya saksikan kematian menyakitkan si pembuat salah. PM Inggris dan Presiden AS naik Air Force One. Disaksikan media, fans. Mereka paksa tunjukkan keselarasan, tapi sebenarnya masih kesal. Mereka tak tahu bahaya mengintai. Saat beradu mulut, pria mencurigakan masuk, serang kru, putus semua komunikasi, kirim lokasi ke rekan. Mereka geng Victor. Pesawat mereka datang, menghadang, lalu tembak rudal ke Air Force One. Sam curiga pada si Koki. Ia waspada. Saat bodyguard datang peringatkan, si Koki ketahuan. Ia serang Sam dan The Ringer. Untung bodyguard cepat tahan, bawa mereka ke ekor pesawat. Tapi hulu ledak tembus badan pesawat. Penumpang tersedot keluar. PM dan Presiden berpegangan kuat. Coba ke ekor pesawat ambil parasut. Pilot harus darurat. Serangan kedua datang. Walau Air Force One hancurkan hulu ledak, tetap tabrakan. Mesin rusak. Badan pesawat bolong. Sam dan The Ringer harus cepat terjun payung demi nyawa. Tapi si pembunuh sudah sampai duluan. Ia ambil satu parasut, bakar sisanya. Bodyguard hanya sempat beri mereka 2 parasut utuh. Ia tunjukkan cara ke pangkalan aman di Polandia. Mereka harus ke perusahaan tambang Golden Mountain. Di bawah jembatan Gdansk, Warsawa. Selesai bicara, ia hormat, lalu dorong keduanya jatuh. Misi mereka, bertahan hidup. Sam dengan pengalaman militernya mendarat mulus. The Ringer menabrak pohon, tersangkut di atasnya. Untungnya, keduanya selamat. Saat itu, berita serentak siarkan kecelakaan pesawat. Anggap PM Inggris dan Presiden AS tewas. Kedua negara cepat ambil langkah darurat. Di AS, wakil presiden langsung disumpah. Menjabat sementara. Sam tenang,
Nilai situasi. Ia yakin ada mata-mata. Tak bisa harap bantuan. Saat The Ringer mau telepon istri, Sam bilang mereka baru kena pelanggaran keamanan terparah. Pembunuh mereka bisa sadap semua komunikasi. Jadi, dilarang pakai ponsel. Mereka harus selamatkan diri sendiri. The Ringer marah. Suruh Sam pergi. Sam berbalik. Langsung pergi. Tapi The Ringer jelas tak bisa turun sendiri. Terpaksa minta Sam balik. Usai bantu The Ringer turun dengan cara yang tak menyenangkan. Keduanya langsung jalan kaki. Batas Polandia 15 mil dari mereka. Bisa sampai besok pagi. Tapi saat lewati hutan, mereka lihat seluruh jalan di depan sudah terbakar. Saat itu, di Italia, presiden baru harus update serah terima kekuasaan di sistem Echelon. Tepat presiden verifikasi, pihak Victor suruh hacker beraksi. Manfaatkan Echelon reboot system. Mereka serang dan rebut kendali Echelon. Sam dan The Ringer sampai di tepi hutan. Lihat sekelompok orang sedang bersenang. Mereka putuskan curi mobil di kebun. Sam selidiki. Tahu Presiden AS pernah curi mobil tetangga umur 12. Jadi bisa nyalakan mobil itu. Tapi belum sempat nyalakan. Ketahuan anak-anak muda itu. The Ringer polos. Pikir bisa bicara dengan mereka. Ia keluar. Tunjukkan jurus di film. Tapi malah dipukuli sampai pusing. Akhirnya dua orang ini, satu Presiden AS, satu PM Inggris, harus bertarung lawan anak muda desa. Beruntung, wanita datang, janji bantu mereka seberangi perbatasan. Keduanya menumpang di truk pembawa domba. Mereka terlihat lebih menyedihkan dari domba. Will masih coba tunjukkan citra pahlawan. Tapi saat bicara, keduanya temukan kesamaan. Ingin kehidupan lebih baik bagi semua. Sampai di pos pemeriksaan, mereka sembunyi di bawah kaki domba. Hindari inspeksi. Saat dikira hampir ketahuan, wanita itu beri mereka seekor domba sebagai pengalihan. Mobil pun lolos pos pemeriksaan. Akhirnya mereka sampai di Polandia. Wanita itu menurunkan mereka. Ternyata ia tahu The Ringer Presiden AS. Dan mendoakan mereka. Sam berpikir, nanti mereka bisa tulis memoir soal ini. Saat mereka tekan bel safe house Chia. Saat itu juga Victor tahu lewat sistem Echelon. Ia langsung kirim orang bunuh mereka. Sam dan Will ketemu kepala safe house, Matt Comore. Mereka tahu Echelon hilang kendali. Kini hadapi bocornya rahasia politik serius. Mereka harus susun strategi sendiri. Tak ada yang duga PM Inggris dan Presiden AS yang dikira tewas muncul di sini. Saat itu, AS terus gelar rapat darurat soal bocornya dokumen rahasia ini. Negara anggota NATO makin hilang kepercayaan. Jelas ada yang mau NATO bubar. Sekretaris Will curigai wakil presiden. Tapi tak ada bukti. Mereka harus cegah NATO runtuh. Kalau tidak bisa picu perang dunia. Di safe house, Will usul lapor kedutaan soal mereka selamat. Sam analisis serangan Air Force One. Mata-mata sudah susup ke eselon tinggi. Tak boleh ungkap lokasi. Tapi tepat Matt mau telepon. Tentara Victor serang safe house. Matt buka gudang senjata. Mereka cepat bersiap. Matt bilang, untuk jaga-jaga, mereka bisa kabur lewat jalan rahasia. Cari poster. Lalu dobrak. Lalu ia putar musik. Menyerbu ala film action. Dengan strategi jelas. Ia awalnya berhasil hadang pembunuh. Lalu pakai kamera. Cepat habisi 3 orang lagi. Ia terus maju. Tembus dinding. Bunuh semua. Tapi satu pembunuh cerdik sadar ada kamera. Menembaknya. Matt terpaksa lari. Tapi tertembak. Lihat bahaya. Ia suruh Will dan Sam cepat ke jalan rahasia. Ia sendiri ambil granat. Siap mati. Sial. Musuh hadang dia. Sam cepat tarik Will lari. Akhirnya mereka temukan poster. Untung sempat masuk lift. Kabur. Tapi sekelompok tentara sudah menunggu. Saat itu, 2 mobil polisi menabrak. Bunuh 2 tentara itu. Ternyata itu Noelle. Dia belum mati. Pakai rompi anti peluru. Dia lacak jejak Victor. Lalu tak sengaja selamatkan mereka. Noelle bilang dalangnya Victor. Bukan balas dendam karena dicegah buat nuklir. Tapi demi putranya. Putranya ilmuwan. Nyaris ciptakan reaktor nuklir tak meleleh pakai teknologi fluidized bed. Victor bahkan dapat plutonium untuk sukseskan rencana. Tapi NATO. Pakai teknologi Echelon. Tahu. Lalu serang udara. Putranya tewas. NATO ambil penemuan putranya. Klaim sebagai ciptaan mereka. Mereka tanya. Siapa mata-mata Victor? Will curiga yang ajak mereka naik pesawat sama. Quincy, sekretaris Sam. Sam tak percaya Quincy. Mereka teman kuliah. Tapi Noelle tak peduli. Prioritas.
bawa Sam dan Will ke Trieste, lokasi konferensi NATO. Mereka menyelinap naik kereta ke sana. Hacker Victor dengan Echelon tetap lacak mereka bertiga, tapi ia putuskan tak lapor ke bosnya. Di kereta, Sam coba berdamai dengan Noelle. Will yang ingin tahu menyela. Noelle putuskan cari makanan. Akhiri pembicaraan, Will desak Sam soal mereka. Sam, karena didesak, bilang Noelle marah soal keputusannya mencalonkan diri. Tapi ia hanya mau ciptakan dunia lebih baik agar mereka bisa bersama sampai tua. Tepat ia ucapkan kalimat romantis itu, dua anak buah Victor bersenjata datang menyerang. Hacker di belakang tak disangka menembak mati yang di depan. Lalu ia terluka. Noelle kembali, tangkap dan paksa hacker itu ungkap mata-mata. Tapi ia tak tahu siapa. Ia hanya dipaksa Victor meretas Echelon. Ia tak mau ada yang mati. Jika mereka temukan info kontak Victor yang ia kodekan, lalu ke markas amannya, beri kode aktivasi program pelacakan. Mereka bisa temukan mata-mata, tapi ketiganya harus segera turun kereta hindari Victor. Yang pasti kirim tim tunggu mereka di stasiun berikutnya. Saat ini, Wapres AS rapat dengan pemimpin Prancis, Jerman, Italia. Yakinkan mereka agar tetap percaya. Perkuat NATO. Lawan musuh yang mau hancurkan mereka. Tapi para pemimpin itu menolak. Mereka tak mau kerjasama dengan yang menusuk dari belakang. Ini buat konferensi NATO tegang. Usai voting, 25 negara setuju NATO bubar. Nasib organisasi akan diputuskan besok setelah voting. Sam, Will, dan Noelle curi mobil. Sampai di markas hacker, mereka naik lantai 5. Temukan kamar kosong. Noelle dapati lemari kaca di tengah. Saat mereka buka, terdengar suara mesin dari luar. Mereka berpencar. Noelle dan Will coba jalankan program hacker itu. Sam bawa pistol, sendirian lawan pasukan elit Victor. Ia berdiri di tangga, menembak, menahan mereka selama mungkin agar Noelle berhasil. Setelah habiskan semua amunisi, ia berhasil menahan mereka. Pembunuh wanita ubah strategi, serang dari luar gedung. Noelle berhasil dekripsi. Keduanya terkejut. Mata-matanya sekretaris Will. Saat itu, helikopter mendekat, menarik lemari keluar. Noelle coba halangi, tapi pintu macet. Sam lari, coba potong 2 kabel. Ia gagal. Lemari berisi Noelle dan Will ditarik anak buah Victor. Victor tembak rudal ke arah Sam. Gedung meledak di depan Noelle. Sam tak jelas selamat. Noelle teriak sedih, tapi ia cepat tenang. Ia harus pastikan presiden aman. Manfaatkan helikopter lewat atap yang dekat. Ia dan Will lompat. Keduanya sedih, menoleh lihat gedung terbakar. Di helikopter, 2 pembunuh terima pesan. Victor tahu ia akan dihabisi. Ia bertindak duluan. Cepat-cepat bunuh 2 pembunuh bayaran itu. Besok pagi, hari terakhir voting NATO, Presiden AS tiba di pelabuhan Trieste. Ia langsung telepon wakil presiden. Lapor ia selamat dan mata-matanya Bradshaw. Tapi saat mereka masuk mobil, seorang pembunuh sudah menunggu. Ternyata mata-matanya wakil presiden. Bradshaw hanya umpan. Will tekan tombol. Tirai penutup turun. Walau kekanak-kanakan, itu efektif. Noelle segera bertindak. Ia dan Will coba lumpuhkan pembunuh. Pasukan Victor mengepung di luar. Noelle beri Will pistol untuk menembak. Tapi ia meleset, kena sopir. Noelle dan pembunuh itu terdiam. Akhirnya presiden terpaksa menyetir sendiri. Di luar, pembunuh bersenjata tembak membabi buta ke mobil itu. Saat ia mau habisi mobil itu, tiba-tiba mobil pemadam kebakaran menabrak, menghancurkannya. Yang di mobil pemadam adalah Sam. Ia tak mati. Ia lompat ke mobil Will. Jadi sopir, Will balik bantu Noelle dorong pembunuh keluar. Namun mereka tetap dikejar. Pembunuh wanita menembak mobil itu terus-menerus. Saat bertarung sengit, Noelle sadar ia tak boleh kehilangan Sam lagi. Ia cium Sam dalam, lalu lanjut bertarung. Will tak sengaja tekan panel kontrol. Pintu terbuka. Dasar si ceroboh AS. Untung Sam injak gas penuh. Selamatkan mereka. Musuh makin dekat. Kepung dari depan belakang. Sam terpaksa mundur ke gang. Will kini lebih berguna. Ia nyalakan sistem semprot asap. Halangi pandangan. Singkirkan 1 mobil musuh. Lalu ia ambil kantong darah darurat. Lempar ke mobil musuh lain. Tak disangka, cara itu efektif. Mereka hilang kendali. Tabrak mobil parkir. Lalu meledak. Tapi 1 pembunuh masih membuntuti. Sam lihai hindari 1 rudal. Lalu ia pacu mobil langsung ke tempat konferensi. Di dalam konferensi, banyak negara umumkan mundur dari NATO.
Semua berjalan sesuai rencana Wapres. Saat itu, Sam dan Will menyerbu masuk. Mereka serukan negara-negara sadar, pegang teguh keyakinan. Jika NATO runtuh, itu yang musuh mau. Wapres serang Will, bilang konyol pilih aktor jadi presiden. Ia bilang ini bukan kemitraan. AS hanya memberi, mereka hanya menerima. Ia tak hanya lebih pintar politik, tapi aktingnya lebih bagus dari presiden. Namun, Victor menembaknya mati. Victor perintahkan anak buah bunuh semua. Ia lempar granat ke dalam, lalu tembak ke bawah. Sam cepat tarik Will tiarap di balik meja. Tapi banyak korban. Noelle menyerbu, serang Victor, bertarung sendirian lawan mereka. Sam manfaatkan celah, bawa orang keluar. Di atap, helikopter siap. Victor mau kabur, tapi Noelle lompat, hantam kepalanya berulang, tarik dia jatuh. Sam dan Will lari mau bantu Noelle, tapi ia suruh mereka kejar Victor. Keduanya hadapi anak buah. Mereka rebut pistol, cepat lumpuhkan penghalang. Akhirnya hadapi Victor. Mereka saling tembak. Dikira Victor kehabisan peluru. Sam dan Will maju. Ternyata Victor punya senjata lain. Will bahaya. Sam terpaksa turunkan senjata. Victor mundur ke helikopter, mau kabur. Sam lihat Victor nyaris lolos. Ia lihat patung cupid. Dapat ide. Ia serbu. Alihkan perhatian Victor. Will ambil patung, lempar ke baling-baling helikopter. Helikopter hilang kendali, jatuh meledak. Victor tewas. Pertarungan usai. 2 bulan kemudian, NATO perlahan dibangun kembali berkat pengaruh Will dan Sam. Mereka terapkan kebijakan lebih transparan. Negara sekutu perlahan percaya lagi. Akhirnya Will dan Sam janji temu di bar, makan kentang goreng.